Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran selanjutnya. Kita mulai mengenal apa itu formula atau fungsi-fungsi yang tersedia di Google Sheet. Saya buka dulu contohnya. Saya punya file di Google Drive ya, karena Google Sheet. Saya buka, nah ini ada catatan istilah dalam data. Di situ saya sudah catat. Yang video sebelumnya kita telah menjelaskan istilah-istilah sederhana. Kemudian ada istilah formula, yaitu rangkaian logika ya, untuk menentukan sebuah nilai. Untuk formula yang pertama, ini ada beberapa formula yang perlu kita ketahui secara mendasar. Jadi paling enggak kita tahu untuk formula-formula ini. Yaitu ada sum atau sum, fungsinya untuk penjumlahan dari beberapa sel secara berurutan. Kemudian ada formula average, yaitu rata-rata. Min, yaitu nilai paling kecil atau sedikit. Kemudian max, nilai paling besar atau terbanyak. Selanjutnya count, untuk menjumlah berapa sel yang berinput. Selanjutnya ada if, ini sering sekali muncul dan kita gunakan formula if, yaitu pernyataan kondisi benar atau salah. Selanjutnya ada VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini cirinya dia sejenis pencarian atau referensi berdasarkan tabel. Itu kalau VLOOKUP secara vertikal proses pencariannya, kalau HLOOKUP itu secara horizontal. Kita coba dulu satu persatu. Kita buat sheet baru dulu, tombol kanan bawah, tombol plus kanan bawah kita klik. Nah, muncullah sheet baru dengan nama sheet 3. Jika ingin mengganti, maka sebelah kanannya sheet 3 itu ada segitiga kecil, kita klik. Kemudian pilih ganti nama. Kita coba ganti latihan. Oke. Nah, telah berubah nama sheetnya menjadi latihan. Yang pertama tadi kita coba summary. Jadi misalkan kita buat tabel sederhana dulu dengan judul nama. Nggak kelihatan ya. Saya pindah di sini saja. Biarkan di situ. Jadi pada sel A2 kita ketik judulnya nama, kemudian B kita ketik judulnya nilai, seperti itu aja. Anggap seperti itu ya. Nama kita coba nama siapa? Dimas. Kemudian Dila. Dimas kan nih. Dimas. Dila, terus Nisa. Kemudian Puput. Kemudian Dani. Kemudian Adit. Adit, ini internetnya lagi lemot ini sepertinya. Terus selanjutnya Ayu. Coba lagi ya. Ya udahlah, ini aja yang saya ingat. Dimas, Dila, Nisa, Puput, Dani, Adit, Ayu, Wilda, sampai lali. Wilda.
kita kasih nilai 78, kemudian 75. Ini hanya contoh ya, bukan penilaian secara baterai lemah. Enggak apa, kita lanjut dulu. 79 boot 89 belum muncul. 89 terus Dani 82 83 terus Dit 85 Ayu 8 Pira 6 Wilda 78. Oke, kita coba dengan menjumlah dari semua nilai. Di sini aja lah, kita kasih tulisan total nilai. Nah, untuk menjumlah semua nilai di atas, maka kita tuliskan. Jadi semua formula itu dimulai dengan sama dengan ya. Ini yang harus diingat. Sama dengan, kita ketik. Sama dengan dijumlah. Jadi pakai istilah atau formula sum. Nah, ini di atasnya kan muncul beberapa, ada sum if, sum skew, sum ifs, dan lain sebagainya. Kita coba yang sum dulu. Sum lokasi sel IMAS yang teratas itu berada di B3, maka kita ketik B3. Kemudian titik 2, maksudnya titik 2 ini sampai mana yang kita blok. Sampai nilai terbawah ada Wilda, yaitu B10. Kita ketik sel B10. Nah, ini tertanda warna hijau, itu maksudnya wilayah yang akan dijumlah. Kita centang atau kalau di enter, nanti nilainya akan muncul. Nah, total nilai 653. Seumpama kita rubah nilainya delay ini ternyata salah. Yang benar adalah 79. Kita rubah. Maka nanti akan secara otomatis pada total nilai akan berubah sendiri. Kita buktikan ya, dicentang atau enter. Nah, sekarang berubah menjadi 657. Itu fungsi summary dari sel B3 hingga sel B10. Selanjutnya kita rata-rata nilai dari semua data di atas. Rata maka kita tidak perlu bagi, jadi kita langsung ketik saja average itu ini average. Nah, ini kan muncul paling kiri sendiri. Average, kita klik average, mulai dari mana hingga sampai mana gitu, seperti tadi yang summary. Jadi kita ketik B3 hingga B10. Nah, kemudian centang atau enter, maka muncul. Nah, ini nilainya menjadi 82,125. Ini rata-rata dari semua nilai yang ada di atas atau di sel B3 hingga B10. Kemudian ada formula, coba kita lihat dulu. Ini kita geser ke bawah saja. Cek min atau max ya. Min dan max, kita coba min. Nilai minimum. Nilai minimum.
kemudian kita gunakan formula min, sama dengan, kita klik sama dengan untuk memulai formula, kita ketik min. Nah, di sini sudah muncul min. Mulai dari mana hingga mana kita ketik lagi seperti tadi, B3 hingga B10. Centang. Nah, jadi di antara nilai B3 sampai B10, nilai terendahnya adalah 78. Kemudian nilai maksimum, kita ketik nilai maksimum. Ini internetnya agak lambat ya, jadi aksesnya lama sekali, ini tidak secara langsung. Nilai maksimum atau nilai tertinggi ya di antara B3 sampai 10. Kita ketik formula sama dengan max sama dengan max. Nah, ada cara lain selain kita ketik B3.210, kita klik saja langsung. Ini cara lain ya, kita klik pada nilai yang paling tertinggi, lokasi yang tertinggi, terus di drag and drop, nyampe di drag aja ya sampai B10 seperti ini, maka otomatis dia akan menuliskan sendiri B3 hingga B10. Kita centang atau enter. Nah, muncul nilai tertinggi adalah 89. Selanjutnya kita cek formula apa ya yang harus kita ketahui, yaitu count. Count itu menghitung jumlah. Ini kan tidak berapa sih jumlahnya siswa atau jumlahnya peserta. Kita ketik jumlah peserta gitu. Jumlah peserta. Nah, kita hitung sama dengan count B3 sampai, kita klik B3 nya dulu, terus di blok, seret sampai nilainya udah B10. Nah, centang. Nah, jadi jumlah pesertanya ini ada 8. Nah, untuk count itu bisa, intinya gini, kalau count itu hanya untuk nilai angka ya atau numerik ya. Jadi seumpamanya kita menghitung yang sel C3 hingga C10, dia tidak berfungsi. Ada caranya kalau mau menghitung sebuah nilai nominal. Kan untuk nama itu nominal karakternya, tapi kalau nilai itu karakternya adalah numerik. Jika numerik maka digunakan fungsi count, tapi kalau untuk nominal gunakan count A. Ini saya coba ya, saya tunjukkan, sama dengan count A. Nah, seperti ini. Ini maksudnya untuk menghitung jumlah sel yang berkarakter nominal. Kita blok A3, dimulai situ sampai A10. Kita centang. Harusnya nilainya sama 8. Nah, seperti itu. Ini menggunakan count A dan yang ini menggunakan count. Diingat kalau count karakternya harus numerik atau yang bisa dikali, ditambah, dibagi ataupun dikurang.
Kalau count A itu untuk nominal seperti nama, simbol, dan lain-lain yang karakternya nominal. Selanjutnya selanjutnya kita pelajari fungsi if, VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita coba di sini if itu gimana ya? Oh, begini, kita coba di sini. Jika nilainya di atas, kita buat formula if jika nilainya di atas 80, jadi mulai 80, 81, 82, maka kita kategorikan A. Jika di bawah 80, maka kita kategorikan B. Kategori nilai. Kita gunakan if. Jadi kita ketik formulanya di sini. Nah, sama dengan if. Nah, kita klik ini. Nah, itu kan muncul ada keterangan if dalam kurung ekspresi logika titik koma nilai jika true titik koma nilai jika false. Ekspresi logika ini maksudnya persyaratan kondisi benar dan salahnya itu persyaratannya apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, nilai yang di bawahnya di bawah 80 kita kategorikan B, nilai di atas atau sama dengan 80 kita kategorikan A. Jadi kita bisa ketik if buka kurung sel B3 lebih besar sama dengan, jadi gitu, lebih besar sama dengan 80, kita ketik 80, maka kondisi benarnya akan kita kasih tanda A. Nah, jadi kita kasih petik 2 ya untuk nilai nominal. Jadi ini harapannya nanti jika nilainya di atas 80, jadi sama dengan 80, lebih besar sama dengan 80, kita kategorikan A. Pada sel C3 nanti akan muncul nilai A jika syaratnya benar. Jika salah, nilai jika false, maka kita ketik B. Maksudnya salah berarti kan kebalikan dari lebih besar sama dengan 80. Seperti contoh 78 berarti kategorinya di bawah 80. Maka tidak masuk di dalam persyaratan ekspresi logika. Sehingga nanti akan muncul nilainya B. Oke, kita centang. Nah, muncul kan nilainya menjadi B. Kita tengahkan biar enak dilihat. Seperti ini. Ini untuk nilai B3 kategorinya adalah B. Kemudian kita coba yang di bawahnya. Caranya kita cukup salin saja atau copy. Jadi di kolom yang sudah ada formulanya ini, sel yang sudah ada formulanya ini kita copy atau salin. Klik sel C3, salin. Kemudian kita pastekan pada lokasi yang diinginkan. Seperti ini, sudah ada blok sel C4 hingga C10 R20. Kemudian kita klik. Lalu klik
memanfaatkan formula if dengan logika persyaratan, ekspresi persyaratan, kemudian disusul nilai jika benar, dan selanjutnya nilai jika salah. Lalu kita coba menggunakan formula HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, gitu. Kita coba dulu formula VLOOKUP. Ini yang sering sekali digunakan adalah VLOOKUP secara vertikal. Jadi proses pencariannya nanti secara vertikal. Coba kita kasih contoh nama. Ini ya. Nah, nama ini jadi nanti pada sel B19 kita inputkan nama siapa yang akan dicari. Selanjutnya nanti gini, namanya untuk sel B19 ini adalah sel pencarian ya. Jadi nanti C19 kita ketik nama siapa yang akan dicari. Kemudian yang di bawahnya kita buatkan formula untuk menampilkan data untuk sel A21 hingga C21. Berarti caranya gini. C19 ini kita mulai dengan input nama Dila. Selanjutnya kita siapkan formula pada kolom A21 untuk menampilkan nama. Kita mulai dengan sama dengan VLOOKUP, pencarian secara vertikal. Kemudian kunci telusur. Kunci telusurnya ini apa sih? Tag atau kata ya, untuk yang dicari untuk pencarian. Jadi kunci awalnya yang mau dicari apa. Nah, kita gunakan sel B19 ini kunci pencariannya. Selanjutnya kita tutup titik koma, kita tutup dengan titik koma. Lalu kita blok tabel atau bahasa umumnya kolam untuk pencarian, yaitu tabel pencariannya. Kan tabel pencariannya berada di sel A2. Kita klik hingga sel C10. Seperti ini. Jadi kalau mau diketik A2 titik 2 C10. Kalau mau diklik ya pojok kiri atas, yaitu sel A2, diklik, didrag hingga C10. Kemudian selanjutnya kita ketik titik koma untuk indeks. Nah, indeks ini apa? Indeks ini adalah kolom mana yang akan ditampilkan. Jadi nanti outputnya kolom yang mana gitu. Kan ada di dalam tabel kan ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Namun di dalam formula kita ngetiknya bukan kolom A, B, atau C. Kita ngetiknya berdasarkan urutan. Kolom A adalah ke-1, kolom B adalah kedua, dan kolom C adalah ketiga. Sedangkan keinginan kita pada A21 memunculkan nama hingga kita nulisnya harus kolom ke-1 karena pada tabel kolom A adalah kolom ke-1. Selanjutnya kita klik titik koma lagi, kemudian disortir. Jadi kita ini buat aja default biar mudah ya, ketik 0 gitu aja, kemudian centang. Nah, di sini pada sel A21 memunculkan nilai Dila berdasarkan pencarian pada B19 nama Dila. Lalu untuk menampilkan nilai dan kategori nilainya kita cukup mengcopy aja biar mudah. Nah, untuk mudahnya copy pastenya kita gunakan tanda
absolut. Absolut ini untuk apa? Ngunci. Jadi pencariannya dikunci. Coba kita kasih contoh. Absolut B, absolut 19. Sehingga kalau ini di copy dan dipindah kemanapun, nilainya tetap B19, tidak berubah. Sini aja biar mudah, kita pahami dulu ya. Ini VLOOKUP absolut B19 dan tabel A2 hingga C10, kemudian kolom ke-1 dan 0. Kita copy saja biar tahu kok salin. Kita taruh di sini untuk menampilkan nilai dan taruh di sini untuk menampilkan kategori nilai, tempel. Nah, ini kenapa kok muncul NA? Karena pencariannya di sini, formula ini B19 ini karena kita telah kunci ya pada lokasi B19, yaitu inputan B19. Yang untuk tabelnya tadi kan tidak kita kunci, sehingga di copy sebelah kanannya dia secara otomatis geser. Maka sebelumnya kita sebelum di copy seharusnya dikunci dulu biar nggak geser. Nah, ini kita kembali ke formula yang awal, yang pertama. Ini kan sudah benar. Maka kita kunci dulu tabelnya ini, kita kasih absolut A, absolut 2, absolut C, dan absolut 10. Kemudian kita centang. Lalu baru disalin atau di copy, dipastekan di sebelahnya. Paste, tempel. Nah, ini kenapa kok nilai yang muncul sama dengan yang pertama, formula pertama? Karena tabelnya belum dirubah. Kalau untuk menampilkan nama, ini pada kolom ke-1, ini sudah benar. Kemudian yang sebelah kanannya, yaitu sel B21, itu sebenarnya kan pengen menampilkan nilai. Nilai terletak pada kolom kedua. Maka untuk nilai indeksnya ini kita rubah menjadi 2 karena nilainya pada kolom kedua. Oke, kita centang. Nah, 79. Selanjutnya ini kita ganti untuk kategori kan berada di kolom C atau kolom ketiga. Jadi kita ganti 3. Nah, seperti ini. Coba ini kita coba untuk nama Dila ini kita ganti Ayu. Ini kan key pencariannya atau kunci pencariannya. Ayu, kita centang. Nah, nilai di bawahnya untuk sel A21, B21, dan C21 otomatis berubah berdasarkan tabel pencarian. Kita coba lagi, kita ketik nama Adit. Nah, di bawahnya otomatis berubah. Oke. Selanjutnya formula HLOOKUP. Formula HLOOKUP ini sama, cuman formatnya secara horizontal. Tadi kan pencariannya secara vertikal ya. Ini G pencariannya. Nanti kalau horizontal atau HLOOKUP, tidak ini yang kita cari. Jadi secara ini horizontal. Jadi tabel ini tidak cocok untuk pencarian jenis horizontal atau HLOOKUP. Seumpama HLOOKUP itu seumpama gini. Ini bulan. Nah, ini Januari. Ini Februari. Ini Maret. Dan seterusnya. Terus yang ini klinik umum. Klinik
mata. Terus ada nilai-nilai. Jadi pencarian K-nya nanti berdasarkan bulan 1, 2, atau 3 gitu. Secara horizontal menyamping ke kanan. Nah, masalah indeksnya itu bukan kolom, tapi baris keberapa. Mulai dari atas ini, baris ke-1, terus baris kedua, baris ketiga. Seumpamanya kalau kita gunakan ini ya, itu berarti kita nanti inputnya di sini nilai atau kategori nilai. Kita coba wis, ben paham. Formulanya ini kita rubah menjadi HLOOKUP. Kemudian kolomnya, bukan kolom, indeksnya ini biar tetap 1 gitu. Nah, ini kenapa salah? Karena di dalam HLOOKUP-nya, horizontalnya itu harus berbentuk nama, nilai, atau kategori nilai. Ini kita ganti nilai. Nah, di sini pasti karena ini kolom ke-1, maka muncullah nilai. Coba ini kita ganti kolom, bukan kolom, baris. Indeksnya baris ke-1 maka nilai. Coba kita ganti baris ke 7, 85. Itu. Ini pencariannya berdasarkan nilai pada baris ke 7, yaitu 5. Coba pencariannya ini bukan nilai, cuma nama gitu, bisa enggak ya? Nama. Nah, ini kan muncul Adit. Jadi nama pada baris ke-7 adalah Adit. Kita ganti indeksnya, kita ganti ke 3. Munculnya Dila. Jadi nama pada baris ketiga adalah Dila. Seperti itu contoh kasus lookup. Jadi pencariannya secara horizontal, tapi kalau vertikal VLOOKUP secara vertikal. Ini saya kembalikan ke VLOOKUP. Pencariannya tetap ini pada indeks kolom ke-1. Nah, ini kita ganti. Siapa? Dani. Nah, seperti ini ya. Ini contoh-contoh formula dasar untuk Google Sheet. Yang ingin mengetahui secara detail, file ini telah saya share kan dulu, silahkan dibuka kembali. Jadi yang dulu awalnya kita mengenalkan istilah-istilah yang dasar atau yang sering kita jumpai. Kemudian kita kenalkan barusan ini formula, dan ini file latihannya. Oke. Untuk video kali ini saya rasa cukup. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.